Dalam pembelajaran sejarah, seorang guru ingin mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan berwawasan ke depan siswa terhadap peristiwa sejarah. Strategi pembelajaran yang paling tepat untuk tujuan tersebut: A. Memberikan ceramah tentang kronologi peristiwa sejarah dan meminta siswa menghafal tanggal-tanggal penting. B. Menampilkan film dokumenter tentang peristiwa sejarah dan meminta siswa untuk membuat garis waktu. C. Meminta siswa untuk menganalisis sumber-sumber sejarah yang berbeda, mendiskusikan penyebab dan dampak peristiwa sejarah, serta membuat refleksi tentang kaitannya dengan kehidupan masa kini dan masa depan. D. Menyuruh siswa untuk menghafal nama-nama tokoh dan pahlawan sejarah. E. Meminta siswa untuk mengerjakan latihan soal tentang istilah-istilah sejarah. Dari pilihan yang tersedia, strategi pembelajaran yang paling tepat untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan berwawasan ke depan siswa terhadap peristiwa sejarah adalah C. Meminta siswa untuk menganalisis sumber-sumber sejarah yang berbeda, mendiskusikan penyebab dan dampak peristiwa sejarah, serta membuat refleksi tentang kaitannya dengan kehidupan masa kini dan masa depan. Strategi C memiliki beberapa keuntungan, seperti mengembangkan kemampuan analisis siswa dengan mempelajari berbagai sumber sejarah, mendorong pemikiran kritis dengan diskusi penyebab dan dampak peristiwa sejarah, membangun wawasan ke depan dengan menghubungkan peristiwa sejarah dengan masa kini dan masa depan, meningkatkan partisipasi dan engagement siswa dalam proses belajar. Langkah-langkah yang dapat dilakukan guru seperti memilih peristiwa sejarah yang relevan dan menarik bagi siswa, memberikan berbagai sumber sejarah yang objektif dan terpercaya, membimbing siswa dalam menganalisis sumber sejarah, memfasilitasi diskusi yang kritis dan konstruktif, mendorong siswa untuk membuat refleksi yang kreatif dan insightful. Nomor satu, jawabannya adalah C. Nomor dua, seorang guru baru menghadapi kesulitan dalam mengendalikan kelas karena siswa sering berisik dan tidak fokus belajar. Strategi pengelolaan kelas yang paling tepat untuk dilakukan guru tersebut adalah A. Menetapkan aturan kelas yang jelas dan konsisten sejak awal semester, serta menerapkan konsekuensi secara adil jika aturan dilanggar. B. Membiarkan siswa berisik dan tidak fokus belajar karena ini wajar terjadi pada anak usia-usia mereka. C. Melakukan pendekatan permisif dan menghindari konfrontasi dengan siswa agar disukai di kelas. D. Langsung memberikan hukuman berat kepada siswa yang berisik tanpa memberikan peringatan terlebih dahulu. E. Meminta bantuan guru lain yang lebih senior untuk mengajar di kelas tersebut. Dari pilihan yang tersedia, strategi pengelolaan kelas yang paling tepat untuk guru baru dalam menghadapi siswa yang sering berisik dan tidak fokus belajar adalah A. Menetapkan aturan kelas yang jelas dan konsisten sejak awal semester, serta menerapkan konsekuensi secara adil jika aturan dilanggar. Strategi A memiliki beberapa keuntungan, seperti menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan struktur, membantu siswa memahami apa yang diharapkan dari mereka, mencegah perilaku yang mengganggu dan meningkatkan fokus belajar, membangun rasa disiplin dan tanggung jawab siswa. Langkah-langkah yang dapat dilakukan guru, membuat aturan kelas yang jelas, singkat, dan mudah dipahami, mendiskusikan aturan kelas dengan siswa dan mendapatkan masukan mereka, menerapkan konsekuensi yang adil dan konsisten ketika aturan dilanggar, memberikan pujian dan penghargaan kepada siswa yang mengikuti aturan, menjalin komunikasi yang terbuka dan positif dengan siswa. Jadi, dengan alasan ini, maka jawaban nomor dua adalah A. Menetapkan aturan kelas yang jelas dan konsisten sejak awal semester, serta menerapkan konsekuensi secara adil jika aturan dilanggar. Nomor tiga, Kementerian Pendidikan mengeluarkan kebijakan kurikulum merdeka sebagai guru kompetensi. Apakah yang paling dibutuhkan untuk dapat melaksanakan kurikulum merdeka secara efektif? A. Kemampuan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat belajar siswa. B. Kemampuan untuk menghafal semua materi pelajaran yang tercantum dalam kurikulum nasional. C. Kemampuan untuk menerapkan metode ceramah sebagai metode pengajaran utama. D. Kemampuan untuk memberikan nilai kepada siswa sesuai dengan standar penilaian nasional. E. Kemampuan untuk mengerjakan administrasi pembelajaran dengan cepat dan tepat waktu. Dalam kurikulum Merdeka,
A. Kemampuan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat belajar siswa adalah kompetensi yang paling dibutuhkan guru untuk melaksanakannya secara efektif. Berikut beberapa kompetensi lain yang dibutuhkan guru dalam kurikulum Merdeka. Satu, kemampuan untuk memahami kebutuhan dan minat belajar siswa. Kemampuan untuk merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemampuan untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Kemampuan untuk berkolaborasi dengan orang tua dan komunitas. Kemampuan untuk melakukan refleksi dan pengembangan diri. Kesimpulan, kemampuan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat belajar siswa adalah kompetensi yang paling dibutuhkan guru untuk melaksanakan kurikulum Merdeka secara efektif. Guru perlu memiliki berbagai kompetensi lain untuk mendukung pelaksanaan kurikulum Merdeka dan membantu siswa mencapai potensi mereka. Jadi nomor tiga jawabannya adalah A. Nomor empat, seorang guru mendesain suatu media pembelajaran interaktif untuk menjelaskan materi tentang sistem tata surya. Media pembelajaran tersebut akan efektif jika A. Media pembelajaran tersebut dibuat dengan biaya yang mahal dan teknologi yang canggih. B. Media pembelajaran tersebut hanya berisi teks dan gambar statis. C. Media pembelajaran tersebut disesuaikan dengan materi pelajaran dan tingkat kemampuan siswa, serta menarik minat siswa untuk belajar. D. Media pembelajaran tersebut sama persis dengan media pembelajaran yang digunakan guru lain. Media pembelajaran tersebut hanya berfokus pada tampilan visual yang atraktif tanpa memperhatikan isinya. Dalam mendesain media pembelajaran interaktif tentang sistem tata surya, pilihan yang paling tepat agar media tersebut efektif adalah C. Media pembelajaran tersebut disesuaikan dengan materi pelajaran dan tingkat kemampuan siswa, serta menarik minat untuk siswa belajar. Media pembelajaran yang efektif harus satu sesuai dengan materi dan tingkat kemampuan siswa. Konten media harus akurat, relevan, dan mudah dipahami oleh siswa. Tingkat kesulitan dan kompleksitas media harus sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Dua, menarik minat siswa. Gunakan elemen interaktif seperti animasi, simulasi, dan permainan. Tampilkan visual yang menarik dan audio yang mendukung. Gunakan bahasa yang mudah dipahami dan menyenangkan. Tiga, mendukung tujuan pembelajaran. Media pembelajaran harus membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Berikan kesempatan pada siswa untuk berinteraksi dengan materi dan mendemonstrasikan pemahaman mereka. Jadi, kunci jawaban nomor 4 adalah C. Nomor 5, Kementerian Pendidikan mengeluarkan kebijakan baru tentang kurikulum pendidikan. Sebagai guru profesional, sikap yang tepat untuk menanggapi kebijakan tersebut adalah A. Menolak dan memprotes kebijakan tersebut karena dianggap memberatkan guru. B. Menerima kebijakan tersebut tanpa adanya kritisisme dan langsung menerapkannya di kelas. C. Membaca dan memahami kebijakan tersebut secara detail, kemudian mencari cara untuk menerapkannya secara efektif dalam pembelajaran. D. Menunggu petunjuk lebih lanjut dari atasan tentang cara menerapkan kebijakan tersebut di kelas. Meminta izin untuk tidak menerapkan kebijakan tersebut di kelas karena belum siap. Bagi guru profesional, sikap yang tepat untuk menanggapi kebijakan baru tentang kurikulum pendidikan adalah C. Membaca dan memahami kebijakan tersebut secara detail, kemudian mencari cara untuk menerapkannya secara efektif dalam pembelajaran. Sikap profesional menuntut guru untuk satu, memahami kebijakan. Bacalah kebijakan secara detail dan pahami tujuan, manfaat, dan implikasinya. Diskusikan dengan kolega untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Dua, mencari cara penerapan efektif, evaluasi kesiapan diri dan sekolah dalam penerapan kebijakan. Kembangkan strategi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebijakan dari sumber daya dan pelatihan yang diperlukan untuk implementasi yang efektif. Tiga, berpartisipasi aktif. Berikan masukan dan kritik konstruktif terhadap kebijakan. Berkolaborasi dengan kolega dan pemangku kepentingan untuk implementasi yang sukses. Terbuka terhadap perubahan dan terus belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Empat, menjaga profesionalisme. Terbuka terhadap perubahan dan terus belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kerjasama dengan kolega dan atasan untuk mencapai tujuan pendidikan, menjunjung tinggi kode etik dan nilai-nilai profesionalisme. Nah, jadi jawaban nomor 5 adalah C.
membaca dan memahami kebijakan tersebut secara detail, kemudian mencari cara untuk menerapkannya secara efektif dalam pembelajaran.